What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul menceritakan tentang seorang mahasiswi cantik yang mana atas kecerobohannya membuatnya terlarut dalam dunia yang penuh dengan minimnya moralitas, sehingga dia pun ketagihan dan menjalaninya secara terus-menerus hingga akhirnya suatu masalah menimpanya dan hampir membuatnya menjadi terkena masalah hukum. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah keluarga besar yang sedang berlibur di sebuah villa. Setelah selesai menyantap breakfast yang agak kesiangan itu, si ibu mengajak mengobrol anak pertamanya yaitu Isabel untuk mengundang teman barunya yang bernama Felix untuk makan malam bersama di villa mereka. Namun Isabel menolaknya karena mereka pun juga baru saja berkenalan sehari yang lalu. Adik Isabel yaitu Victor yang sedang ringsung karena tak bisa tidur siang, dia pun akhirnya menggabut dan pergi ke kamar Isabel dengan maksud untuk mengajaknya bermain. Namun saat baru saja mengintip sedikit, rupanya kakaknya sedang asik bersolok karir dengan menggunakan kedua jarinya. Dia pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk bermain dengan sang kakak. Sorenya pun tiba, Victor dan Isabel memutuskan untuk pergi ke pantai. Mereka pun chill sambil berjemur di pinggir pantai. Namun ternyata di sana terdapat Felix atau teman barunya Isabel yang bersama dengan seorang temannya yang bernama Milan. Lalu Felix berkata bahwa nanti malam mereka akan mendatangi sebuah pesta dan Felix mengundang Isabel untuk hadir bersama mereka. Singkat cerita, pada malam harinya terlihat Isabel yang tengah bersolek ditemani dengan Victor, adik kesayangannya. Isabel pun akhirnya bertemu dengan Felix. Rupanya mereka tak jadi pergi ke pesta yang sebelumnya dibicarakan oleh Felix. Mereka malah mampir ke sebuah toko es krim lalu melipir ke pantai yang posisinya agak remang-remang cuy. Setelah dirasa aman, mereka pun saling bercipokan. Dan ya, karena terbawa suasana pantai yang sangat cakung, akhirnya dia pun tergoda untuk melakukan pusreng untuk pertama kalinya cuy. Dan setelahnya Felix pun mengantarkan Isabel untuk pulang kembali ke villanya. Sesampainya di kamar, Isabel pun bercerita kepada Victor bahwa malam ini dia dan Felix akhirnya melakukan hal baik itu. Dia pun memberikan kode kepada Victor untuk tak bilang-bilang dengan siapapun, dan Victor mengiyakannya. Ketika malam tiba, keluarga Isabel pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut ulang tahun ke-17 Isabel. Namun setelah meniup lilinnya di kuenya, wajah Isabel malah berubah seketika. Dan dia seperti menyimpan sebuah masalah yang sangat besar. Pada pagi harinya, semua pun bergegas untuk check out dari villa itu karena liburan mereka pun sudah berakhir. Dengan berat hati, Isabel meninggalkan tempat yang menjadi malam pertamanya melakukan hubungan yang mantap itu. Beberapa saat kemudian, Isabel dengan pakaiannya yang sangat rapi terlihat baru saja keluar dari lift hotel dan langsung memasuki sebuah kamar. Di dalamnya ternyata terdapat seorang pria berumur yang langsung meminta maaf kepada Isabel karena berbohong soal usianya. Rupanya Isabel menjual serabi lepit miliknya di sebuah website dewa dengan menyamarkan namanya menjadi Lea. Lalu Isabel pun berkata bahwa dia nggak mempermasalahkan kebohongan pria itu. Dan setelah diberikan segelas air, pria itu pun langsung melancarkan gerakan bawah tanahnya dan mulai menanam singkongnya dengan sangat bersemangat. Setelahnya Isabel pun langsung bergegas pergi dan mengambil sejumlah uang dari si pria itu. Esok harinya ketika sedang di kampus, Isabel mendapatkan tawaran pekerjaan lagi. Kali ini dengan mahar 300 euro. Dan akan dilaksanakan di sebuah hotel pada nanti sore. Isabel pun keluar dari sebuah restoran dengan penampilan yang biasa dia kenakan saat akan bertemu dengan kliennya. Lalu dia pun berjalan menuju hotel yang telah disepakati. Dan dia pun akhirnya bertemu dengan pengguna jasanya di lobi hotel itu. Namun kali ini kliennya punya fantasi yang sedikit berbeda, di mana Isabel hanya diminta untuk bersolok karir. Namun ternyata pria berewokan itu membayar Isabel tak sesuai dengan janjinya.
Mungkin alasannya karena sebenarnya dia nggak benar-benar menggunakan jasanya Isabel, melainkan hanya sebatas dilihat aja. Isabel pun keluar dari hotel itu dengan memendam rasa kesal dalam hatinya. Namun saat di kereta dan hendak akan pulang, tiba-tiba ponsel miliknya berbunyi. Terlihat seseorang yang berminat menggunakan jasanya dengan bayaran 500 euro cuy. Atau kalau dirupiahin sekitar 8,5 juta anjir. Singkat cerita, tibalah Isabel di sebuah parkiran. Namun karena tak mau dibodohi untuk kedua kalinya, Isabel meminta pria itu untuk membayarnya di muka terlebih dahulu. Pria itu pun mengiyakannya. Dan setelahnya terjadilah adegan percangkulan di bagian belakang dari mobil itu cuy. Pada suatu ketika, ibu mengajak Isabel untuk menonton pertunjukan opera. Dalam teater itu, Isabel secara tak sengaja melihat salah satu kliennya yang sering repeat order kepadanya. Dan saat Isabel sedang menonton pertunjukan itu, tiba-tiba handphone miliknya bergetar. Rupanya si pria berambut putih itu yang ternyata bernama Josh ingin menggunakan jasanya saat itu juga. Isabel pun akhirnya pergi meninggalkan orang tuanya dan langsung bergegas ke sebuah hotel. Dan tentu saja Isabel pun digembleng habis-habisan oleh pria tua itu. Tak hanya dengan Josh, Isabel pun juga kerap kali indahoy dengan banyak pria. Hingga akhirnya dia pun tersadar bahwa tabungannya sekarang sangat membludak. Hingga suatu ketika saat Josh sedang menggunakan jasa Isabel, secara tiba-tiba Josh mengalami sesak, lalu terkena serangan jantung. Isabel pun pergi dengan sangat terburu-buru dan meninggalkan Josh yang kini terbujur kaku. Namun Isabel lupa mengambil uang bayarannya. Dia pun segera mengambilnya lalu pergi dengan penuh rasa cemas. Singkat cerita, musim dingin pun tiba. Dua orang intel yang menanyakan kepada orang tua Isabel perihal Lea atau Isabel kepada dirinya. Intel itu lalu menjelaskan tentang dunia hitam yang selama ini dijalani oleh anaknya. Ibunya sempat menyangkal pada awalnya karena anaknya pun masih berusia sangat muda. Sampai akhirnya mereka pun mendatangi kamar Isabel dan melakukan penggeledahan di sana. Mereka cukup banyak menemukan barang bukti yang bisa menjatuhkan Isabel ke dalam tahanan. Salah satunya adalah uang, pakaian, dan juga rekaman CCTV. Lalu pada sorenya, Isabel pun pulang kembali ke rumahnya. Ibunya langsung meminta Victor untuk masuk ke kamarnya. Dan akhirnya antara Isabel dan ibu terlibat cekcok yang cukup hebat. Ibu pun menasihati Isabel untuk tak kembali melakukan pekerjaan tercela itu. Meski dari sana dia bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dengan pekerjaan yang relatif mudah. Keesokan harinya Isabel pun dijemput oleh pihak polisi guna dimintai keterangan sejujur-jujurnya. Isabel menjelaskan bahwa awalnya dia merasa jijik cuy. Tapi lama-kelamaan kok malah ketagihan ya. Beruntungnya setelah dilakukan pemeriksaan, kematian Josh terbukti disebabkan karena dia memiliki penyakit jantung. Dan akhirnya Isabel pun dikembalikan pulang ke rumahnya. Lalu ketika Isabel sedang makan malam bersama, ibu memerintahkan Isabel untuk mendatangi psikolog karena Isabel ditakutkan memiliki masalah pada psikologisnya. Isabel pun tak mau ambil pusing dan menuruti perkataan ibunya itu. Esoknya Isabel bersama dengan ibunya mendatangi rumah sang psikolog itu. Di sana mereka pun membahas dan membantu Isabel untuk tak lagi terbawa suasana yang di kemudian hari akan membawa petaka kepadanya. Dan akhirnya mereka pun membuat pertemuan kembali untuk memproses secara bertahap kesembuhan jiwa anaknya itu. Singkat cerita, ketika Isabel baru saja pulang sehabis menyelesaikan tugas, penyakit Isabel mulai kumat kembali, di mana dia mulai berani menjiwa ayah tirinya itu. Beruntungnya ibu pun datang memergokinya dan langsung membawa Isabel ke kamarnya. Ibu pun mencoba mengerti keadaan anaknya yang saat ini masih cukup sulit untuk diajak berkomunikasi, karena dia pun sedang mengalami proses pemulihan mengenai psikologinya. Singkat cerita, seminggu pun berlalu. Kini Isabel kembali menemui psikolognya itu. Dia pun bercerita seperti ada yang hilang dari hidupnya ketika dia sudah tak lagi melakukan pekerjaan mantap itu. Pikirannya seringkali merasa kosong dan terkadang juga tak bisa mengontrolnya, seperti pada malam saat ia mencoba merayu ayah tirinya itu. Psikolog itu pun terus memberikan masukan positif kepada Isabel dan jangan sekali-kali menyentuh dunia kelam itu lagi. Lalu saat Isabel berada di kampus,
Dia melihat sahabatnya yang sedang bersedih. Isabel pun dengan senang hati mendengarkan cerita sedih dari sahabatnya itu. Dan untuk menghilangkan rasa sedihnya, mereka pun sepakat untuk pergi ke pesta pada malam nanti. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Setibanya di pesta, mereka pun menghabiskan waktu untuk melepas segala beban dengan menari-nari dan juga minum-minum cantik tentunya. Karena merasa cukup gerah, Isabel pun keluar sejenak untuk menghirup udara segar. Dan di sana dia bertemu dengan seorang temannya yang bernama Alex. Dan tanpa diduga, ternyata pertemuan itu berujung manis. Sehingga mereka pun kerap kali berpergian bersama-sama, menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan di kota, dan sesekali melakukan pusreng tentunya. Namun sayangnya hubungan mereka tak berlangsung lama. Isabel memutuskan untuk mengakhirinya karena merasa bahwa dia tak mencintai Alex. Isabel yang mulai bingung karena tak punya kesibukan, akhirnya memberanikan diri untuk kembali menggunakan kartu SIM yang memberinya banyak kenikmatan itu. Seketika banyak sekali pesan yang masuk di sana. Dia pun membalas salah satunya, dan tak berselang lama dia mendatangi hotel yang biasa didatangi ketika dia sedang dipanggil oleh Josh. Saat di lobi hotel, seorang wanita menghampirinya. Rupanya itu adalah istri dari mendiang Josh. Wanita itu juga telah memesan kamar yang sama saat suaminya bersama dengan Isabel. Isabel pun menceritakan kejadian yang saat itu dialami oleh Josh. Lalu setelah bercerita, mereka pun berbaring. Hingga akhirnya Isabel pun tertidur dengan sangat pulas. Lalu ketika terbangun, Isabel tak mendapati adanya seorang pun di sana. Isabel pun hanya tersenyum mengetahui hal itu, yang menandakan kesehatan psikologisnya yang sudah mulai membaik. Dan lalu film pun selesai.